Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah belajar cara membuat kelas, memberikan penamaan, sampai cara setup kelasnya bagaimana kita sudah bahas di video sebelumnya. Yang belum nonton bisa klik link di atas ini ya. Nah, setelah selesai membuat kelas tersebut, tahap berikutnya yang Anda harus lakukan adalah membuat assignment. Ya, membuat assignment di Turnitin. Membuat assignment ini sendiri hanya bisa dilakukan apabila Anda memiliki akun instruktur ya. Kenapa assignment ini harus dibuat? Karena disinilah nanti file-file hasil penelitian baik dari dosen, mahasiswa, semuanya akan diupload di sini dan dicek hasil plagiarismenya. Jadi hasil penelitian dosen, mahasiswa, baik itu jurnal atau tesis atau skripsi, semuanya nanti akan diupload di sini dan hasil plagiarismenya pun akan muncul setelah melakukan upload file tersebut ke dalam assignment. Langkah-langkah dalam pembuatan assignment: yang pertama, Anda terlebih dahulu memberikan penamaan assignment yang tepat ya. Caranya gimana? Yaitu cara yang paling mudah adalah memberikan penamaan assignment berdasarkan jenis file penelitian yang akan diupload. Apakah jenis filenya jurnal atau hasil pembahasan tesis atau hasil pembahasan skripsi atau hanya sekedar proposal saja. Maka Anda harus mengkelompokkannya ya berdasarkan jenis dokumennya. Kalau dokumennya yang diupload di Turnitin, rentang waktu batas uploadnya hanya 1 tahun sekali dan Anda hanya bertanggung jawab hanya satu prodi saja, maka penamaannya cukup berdasarkan nama jenis dokumen. Contoh, misalkan di sini ada mahasiswa yang upload hasil skripsi mahasiswa, maka cukup nama penamaan assignmentnya kita beri nama skripsi mahasiswa. Atau misalkan ada mahasiswa yang mengumpulkan proposal mahasiswa, ya maka penamaannya assignmentnya adalah proposal mahasiswa dan seterusnya, disesuaikan dengan nama jenis dokumennya. Tetapi kalau Anda bertanggung jawab atas penelitian dosen dan mahasiswanya lebih dari satu prodi, dalam hal ini misalkan Anda bertugas di sebuah perpustakaan di mana membawahi banyak prodi ya, maka penamaannya seperti berikut. Jadi skripsi, nama dokumen, kemudian nama prodinya ya. Jadi contoh, skripsi mahasiswa prodi PAI atau jurnal dosen prodi PAI tanpa harus ada tahun. Tetapi kalau rentang waktu uploadnya hanya setengah tahun sekali ya, rentang waktunya setengah tahun sekali, dan Anda hanya bertanggung jawab hanya satu prodi, maka cara penamaannya seperti ini. Jadi nama jenis dokumennya apa, kemudian ditambahin di sini tahun, kemudian ditambahin angka 1 di belakangnya. Jadi angka 1 ini menunjukkan semester ganjil. Kalau semester genap kita ganti jadi skripsi mahasiswa tahun 2021, ujungnya 2 menunjukkan semester genap. Kalau 1 semester ganjil. Tetapi kalau Anda bertanggung jawab lebih dari satu prodi, maka penamaannya beda lagi. Jadi penamaan assignmentnya skripsi mahasiswa 2011 2001 tambah 1 ditambah nama prodinya ya, dan seterusnya. Oke, langsung kita praktek cara pembuatannya ya. Oke, di sini kemarin kita sudah buat kelasnya
Yang Anda lakukan hanya mengklik kelasnya tersebut, ya. Misalkan di sini tugas akhir skripsi tesis atau mahasiswa 2021, ya. Diklik satu kali. Nah, kemudian klik add assignment untuk menambah assignment. Oke, klik satu kali. Ya, assignment title, ya, nama assignmentnya. Contoh, hasil tesis mahasiswa, ya, hasil pembahasan, ya, hasil pembahasan tesis mahasiswa. Kemudian allow any type file, jenis apa saja yang akan didukung. Jadi Turnitin ini sendiri bisa mengecek berbagai jenis tipe file, antara lain file PDF, file dokumen Word maksudnya, atau file-file yang lainnya. Nah, di sini start date, yaitu kapan batas akses assignment ini bisa dimulai. Kita buat di sini 18 Juni 2021. Ya, jadi assignment ini kapan bisa diuploadnya. Kemudian due date adalah batas akhir upload. Ya, di sini kita ganti. Misalkan batas akhir uploadnya kita buat sampai tanggal 31. Nah, karena di sini rentang waktunya hanya 1 semester sekali, maka saya buat di sini. Ini tahun berapa? Ini tahun 2021, tambah lagi 1 ujungnya. Karena rentang waktunya hanya 6 bulan. Tetapi kalau dia setahun, nah maka cukup seperti ini. Nah, tahunnya kita hilangin, ya. Tapi karena di sini hanya 6 bulan, saya buat di sini 2021 ya, atau 2020 deh. Di sini semester 2020 semester 2 gitu ya. Boleh seperti itu. Atau sesuaikan dengan jadwal kalender akademik ya. Jadi ini nama jenis dokumennya. Ini kemudian menunjukkan 2022 diupload pada tahun ajaran 2020 semester 2. Ya, start date adalah batas awal upload, ya, kapan dimulai upload sebuah file tersebut, dan due date batas akhir uploadnya kapan. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Kemudian langkah berikutnya adalah mengatur optional setting. Jadi bagi yang punya akun student, ya, bagi mahasiswa yang punya akun student, di sini dia bisa membaca instruksinya. Jadi sebagai instruktur Anda bisa mengisi instruksinya seperti apa. Kemudian di sini ada pengaturan allow submission after due date. Artinya membolehkan mahasiswa mengupload file setelah tanggal ini, ya. Kalau Anda yes kan, artinya mahasiswa masih bisa melakukan upload. Kalau dicentang no, dipilih no, maka mahasiswa tidak dapat mengupload file atau tugas setelah tanggal ini, setelah tanggal due date. Dengan catatan mahasiswa tersebut punya akun Turnitin. Oke. Untuk pengaturan berikutnya yaitu generate similarity report for submission. Ya, menggenerate hasil similarity report pada akun student. Ya, jadi hasilnya nanti akan tampil di akun studentnya. Nah, kemudian generate similarity report for student submission. Nah, ini kita pilih immediately first report is final, atau immediately can override report until due date. Ya. Jadi mahasiswa bisa melakukan submission
sebanyak 3 kali sehari ya. Jadi bisa dicek ulang lagi setelah dia upload, bisa ngupload ulang lagi untuk mengecek hasil similarity report. Kemudian ada pengaturan di bawahnya lagi ya, untuk exclude bibliography material from similarity index dan exclude keyword material dan exclude small resource adalah ini merupakan pengaturan untuk mengecualikan pemeriksaan terhadap daftar pustaka. Yang ini exclude quote material akan mengecualikan pemeriksaan terhadap teori atau quote. Ya, kalau di bab 2 landasan teori yang diapit dengan tanda kutip akan tidak diperiksa ya. Kemudian ada pengaturan allow student to see similarity report, artinya mahasiswa yang punya akun Turnitin bisa melihat langsung hasil plagiarismnya ya. Nah, submit paper tuh jangan dibuat standar paper repository, tetapi pilihlah no repository ya, agar dokumen yang diupload tidak masuk ke repository student ya. Maka pilihlah no repository. Oke, kemudian pengaturan selanjutnya set option ini student paper repository, kemudian kita centang semua saja ini ya. Nah, kalau setelah ini selesai, maka klik tombol submit. Oke, sudah ya. Oke, jadi sekian ya untuk pembahasan cara menambahkan assignment ya. Untuk menguploadnya gimana nanti di sini ya. Nih, ada more action, kemudian klik submit ya, untuk mengupload tugas atau file hasil penelitian mahasiswa ya. Di sini klik submit ya. Jadi untuk merubah penamaan assignment Anda bisa lakukan klik more action, kemudian edit setting ya. Nah, Anda bisa rubah lagi start date-nya kapan, due date-nya kapan, kemudian jenis tipe filenya sampai penamaan assignment ya. Oke, sekian pembahasan tata cara pembuatan assignment. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.